kalau nanti Farhad Abbas mempersulit jalannya persidangan, itu saya akan keluarkan saksi. ya sebagai adanya pihak ketiga. Untuk apa dipertahankan lagi rumah tangga yang sudah cekcok terus sudah tidak satu ini lagi ya sudah tidak ada kata sepakat, udah itu mereka sudah pisah ranjang udah hampir 7 tahun. Baru lihat ada wajah baru di ada-ada aja. Siapa namanya, punya nama? Tria. Oh, kirain ada. Tria. Oh, Tria. Tria. Oke, Tria. Tria. Kalau Tria. Oh, Tria. Tria. Oke. Tria. Kita lanjutkan lagi boleh ya? Oh, boleh silakan. Oke. Sementara kita lanjutkan, nyuci piring dulu di belakang. Bukan Bapak. Tepuk tangan kali itu lucu. Pengen ditepuk tanganin. Iya, Acara sebelah kali tepuk tanganin. Mbak Silvi, kalau ngomongin tentang Farhad dan Regina, secara eksklusif di sini juga mungkin bisa ngomong ada hubungan apa Farhad dengan Regina? Ya, yang jelas Farhad dengan Regina ini ada hubungan ya. Sebatas rekan kerja, apa ada yang spesial? Ya selain kerja, tapi memang ada sesuatu yang tidak wajar ya. Tidak wajar. Artinya seharusnya kalau memang sebatas teman kerja, Farhad berpikir lagi untuk sampai kehilangan Tehnia dan Angga ya. Apalagi sampai berseteru dengan teman-teman dekatnya seperti saya. Saya nilai Farhad ini sudah melupakan ya ingatan-ingatan dia, kenangan dengan saya, dengan Nia dan Niati, semua kan. Dengan saya juga istilahnya bukan teman baru kenal. Iya. Banyak cerita-cerita yang saya rasa seharusnya Farhad ingat. Gitu. Jadi saya menilai Farhad ini sekarang lagi lupa ingatan gitu. Oh, tapi Farhad Iya kan gitu kan. Kalau laki kan, kalau dikasih Kenapa kucing kalau dikasih ikan siapa yang nggak mau? Apalagi nih, Kucing garong. apalagi nih ikannya cakep banget, montok banget ikannya, langsung ditangkep. cakep menurut Ayu ya kan? Dia cakep menurut saya sih. Iya. Oke. Itu juga pura-pura doang peres. Oke, Mbak. Ini mengenai Farhad dan Regina yang ada di Bali. Ya kan, ini Ilal pun nggak ikut ya? Ilal nggak ikut. Nggak ikut. Tadi SMS tadi itu ada SMS sebelum SMS yang berikutnya curhatnya Ilal anaknya sakit. Sementara Regina senang-senang ke Bali. Ya, itu ada semua di saya. Dan kemarin sempat dia preskon bahwasannya itu semua SMS bohong, ya. Itu sebenarnya SMS itu saya di depannya Farhad sama Regina. Nah, ini artinya kebohongan Ilal itu jelas-jelas saya bisa mentahkan gitu kan. Karena saya rekam omongan Ilal itu Bisa kita mengompori dengar? saya gitu kan. Coba didengerin. Cek eho. Cek eho haha. Kalau masih kurang kedengeran ntar saya ambilin tua masjid. Jadi Ilal Nggak bisa Dihain dulu kepencet, Mbak. pakai Ada keong pulsa langsung nggak nih? keluar gitu. Nggak bisa kepencet. Lu ngomong dulu deh yuk. Oh, iya, udah. Itu mainnya di Bali. Jalan-jalannya ke Bali. Jalan-jalan ya mainnya di Bali. jalan-jalan ke Bali. Jadi Ilal Emang gak ada itu jalan ke tempat lain apa ya? Jalannya di Bali mulu? Kebiasaan nih orang kalau selingkuh-selingkuh mainnya di Bali mulu. Enggak, gue gak Coba curhat. Ayu tahu saya jangan nanya karena emosinya masih tinggi. Ini hubungannya sama Farhad itu sedekat apa sih, Mbak Silvi? ya saya Apa teman SD Maaf dulu? nih, lu sahabat lu ya. handphone apa gamebot sih? Gue gini-gini nggak bisa-bisa. Mungkin touchscreen kali Pak. Ya saya kenal Farhad? sama Farhad ini sudah lama, sejak 2006 pada ya? Lama. kasusnya Pilkada Banten ya. Iya. Bang Farhad ini sebagai kuasa hukum saya untuk menyelesaikan sengketa saya dengan artis juga saat itu. Jadi Bang Farhad mulai kenal dan dekat dengan saya 2010-2011 itu saya mulai dekat jadi Hubungan secara emosional udah deket. ya udah dekat, komunikasi ya sahabat lah. 2008-an lah ya. Ya. Intinya 2011 gitu. Nah, Mbak Silvi, ini melihat kemarin ini Arya sempat melakukan sumpah pocong. Ya, tanggapan Mbak Silvi sendiri seperti apa? Ya kalau saya Arya itu kan ingin menegaskan saja statementnya Farhad Ya. bahwasannya hidup orang mau benar itu harus sumpah pocong. Dan saya tidak menyalahkan Arya. Tidak. Karena yang menggembar-gemborkan sumpah pocong ini kan Farhad. Iya.
Ya nggak Sampai apa-apa bikin lah lagu istilahnya ya. Gayung kalau bersambut jadinya ya. kalau mobil itu test drive ya. Test drive. Dicoba nih. Nah, kebetulan Arya berani sumpah pocong. Nah, Karena kan? mungkin Arya merasa benar ya, dia berani sampai melakukan sumpah pocong. Betul. Coba kalau ditanya sebaliknya. Sumpah jadi bopak pada nggak mau. Oke, nah tapi ada boleh? Oh ya, boleh diambil pak. Oke, pada Saya aja, jangan saya aja Pak Bos. Iya, Saya ini aja. kurang ajar Apa lama-lama gunanya Pak saya Bos ya? dibayar di sini? Iya. Dari asisten merasa dari lo, botak. Si trauma banget sih. Dah. Kalau Kiki botaknya baik, tanggung jawab sama istri. Nggak ngerti gimana caranya sih. Mana? Kita juga benci sama yang bondol-bondol. Ninggalin. Oke, baik. Nah. Ya, tiga-tiganya hostnya agak ada yang ngerti. Gimana? Wah, kencang tuh. Hanya speakernya. Maaf Bapak, ketekan lagi tadi. Ada telepon masuk lagi. Ini nggak ngerti dia, handphone kecanggihan ah. Terus kita ngomongin lagi nih tentang untuk perceraian dia kan katanya Silvi dikait-kaitan. Ya, jadi sebelum saya muncul, Farhad itu sudah bilang munculnya Arya, adanya Dani semua. Ya. Farhad bilang ini di belakangnya semua Silvi. Padahal saya tidak ada kaitannya gitu. Dan adapun saya muncul karena Nia dan Niati minta tolong sama saya karena memang ada intimidasi dari Farhad Abbas ya. Udah muncul. Nah, ini muncul nih. Ini. Mik, sini. Bukannya kita tahu kalau kita masak makannya saya tinggal pecat dong sambil saya bagi nasi terus supaya lo apa namanya sebenarnya lo ketakutan sama sama sambil lo dikatakan lo berselingkuh katanya oh ya selingkuh dan kusir di samping iya mbak intinya gini bang jadi Helmi itu udah disuruh bikin akun baru buat nyerang saya. Iya. Bilangnya gitu, mau nyerang saya. Iya. Tapi jangan gambar saya bang. Enggak, gua hantam dulu. Kalau emang dia mau nyerang saya, gua hantam dulu. Benar, gitu. Benar. Tapi, kalau kecelakaan saya mau nyerang sih. Saya bukan ada satu yang. Bukan ada saya mau bilang. Oke, ini berarti ini adalah rekaman suara dari Hilal dengan Hilal yang Mbak Silvi. ngompori saya. Tentang? Bahwasannya Farhad itu akan membuat akun palsu untuk menyerang saya di Twitter, ya. Ya itu kan suara Hilal langsung. Kemudian saya juga suruh beli nomor banyak untuk meneror Regina sama Farhad. Itu Hilal yang ngomong. Yang nyuruh. Ini rekaman dia. Mana mungkin dia ngomong sama saya di situ ada Farhad sama Regina. Kalau ada Farhad sama Regina berarti ini tiga-tiganya orang sakit gitu kan. Ngapain dia sampai seperti itu? Nah ini kan diputar balik seakan-akan, wow ini semua itu ada orang yang jahat Silvi. Asisten yang cemburu karena nggak dipakai. Saya bukan cemburu, bukan apa. Saya sahabat. Maksudnya nggak dipakai apa nih? Dipakai dipekerjakan. Dipekerjakan. Gitu maksudnya lo. Otaknya keras banget, sini gua sapuin dulu otak lo. Terima kasih yang di studio, ketawanya mana? Nanti diomelin Ruben. Juga buat yang di rumah, hari ini kita akan mengungkap tabir yang tersimpan dari kehidupan Nia dan Niati. Di sini ada Silvi, tetap di ada-ada aja. Nah, satu pertanyaan saya tadi, sebenarnya Mbak Nia pernah curhat nggak tentang masalah mungkin kedekatan Farhad dengan Regina? Ya mengenai kedekatan Farhad dengan Regina sih, Mbak Nia itu udah nggak mau mikirkan lagi ya, dan semua juga udah tahu ya di depan umum di media di mana ya saya tidak bisa berbicara banyak ya, itu kan bisa dilihat dari ya sekalian ya yang bisa menilai. Bahasa tubuh udah ketahuan lah. Ya. Terus apa nih sebenarnya yang ngebuat Mbak Nia itu bisa bertahan gitu, tetap mempertahankan Mas Farhad Abbas? Sebenarnya dari 2005 ya malah ya? Benar laporannya. 2005. Oke, ya. apa yang bertahan itu adalah anak ya, Angga. Jadi Mbak Nia itu lebih memikirkan anak. Terus kedua lagi Mbak Nia kan pernah gagal sebelumnya ya, menikah dengan almarhum bapaknya Oi. Nah jangan sampai terjadi lagi, mungkin Farhad itu bisa berubah, dia lihat lagi tahun ke tahun, tapi ternyata
kesininya tidak ada perubahan. Nggak berubah-berubah ya. Makanya saya juga begitu, Dan- daripada rujuk lagi mendingan udah aja. Emang begitu, soalnya nggak berubah-berubah pasti. Saya jadi bingung nih, ibu mancing mulu sih. Jadi saya kesini apa kesini? Kesini menarik, kesini lebih menarik. Bapak seneng banget kulik-kulik saya. Iya. Tapi gini, memang sampai sekarang ini sih kita mencoba menghubungi Mas Farhat, tapi Mas Farhat belum bisa datang ke Ada-Ada Aja ya. Mungkin siapa tahu kalau Mas Farhat nonton hari ini, kita Ya, akan tunggu mudah-mudahan kedatangan bisa Mas datang. Farhat di Ada-Ada Aja ya. Betul. Untuk kita bisa sharing dan cerita. Jadi kita tidak mendengarkan dari satu pihak saja. betul. Lebih oke lagi kalau kita mendengarkan dari kedua belah pihak. Kedua ya. belah Permasalahan cepat selesai ya. Oke, nah sekarang ini perkembangan untuk kedepannya. Dari Mbak Nia sendiri apa yang diinginkan? Inginnya Mbak Nia, ya dia minta cerai, maksudnya udah. Katanya Mbak, Mas Farhat ngomong katanya Mbak Nia matre. Katanya minta sana sini. Di mananya, sedangkan Mbak Nia aja tidak meminta harta gonogini dari Mas Farhat, hanya dia minta pernyataan daripada Mas Farhat mengenai harta yang ada ya, yang rumah di Jalan Kemang, nomor Kemang 7 nomor 11. Kan di sini ada nih pernyataan Farhat ya kepada Nia. Nah, ini bisa dibaca ini bahwa harta rumah ini untuk Angga. Jadi Mbak Nia mintanya dibikinlah akte hibah kepada Angga. Nah, di ininya juga akte itu nama Mbak Nia Daniati gitu. Tapi Oke, kan ya. harta Iya, ini ada kan buktinya. gonogini ya kan. Memang di sertifikat nama Mbak Nia. Ya. Oke, nah Tapi justru- Mbak Nia tidak mau inilah. Oke, untuk anak. Iya, Udah, dihibahkan gitu. untuk si Ya, Angga untuk ya. mengamankan anak. Mbak Silvi, kalau seandainya Farhat Abbas nonton, Regina atau Hilal nonton, apa yang Mbak Silvi ingin katakan? Ya, yang jelas Satu-satu untuk Farhat Abbas. Farhat untuk Abbas dulu. Farhat ya jangan buang emas membuang emas kemudian mengambil besi ya. Itu aja buat Farhat Abbas. Dalam itu kata-katanya. Dan Tapi dia ngerti Regina nggak nih? Ngerti ya? Ngerti nggak? Bukan masalah jelasin rumah aja. tangga. Oh iya, yang jelas gini, masa iya gara-gara Regina kemudian tega berseteru dengan semua orang, dengan Nia Daniati, dengan saya, dengan sahabat-sahabatnya semua gitu kan. Dan saya ini terus terang sekali lagi, saya muncul di sini karena saya prihatin sama Nia Daniati. Karena Nia Daniati dijelek-jelekan ya, seakan-akan Nia Daniati ini orang yang nggak punya ya, nikah kemudian menjual tanah kayak begitu kan. Ini sebenarnya Nia Daniati semua orang tahu karena Nia ini kan penyanyi besar dulu ya. Legend. Jelas ya. dia juga punya Generasi harta. saya itu. Bukan nikahnya karena Nia Daniati ini seorang tidak mampu ya. Kemudian dinikah gitu dan senang. Nah, ini saya juga turut prihatin atas semua ini ya. Ya. Jadi yang jelas Untuk Farhat? untuk Farhat ya, tolonglah Farhat kalau sekarang sudah melupakan ya, sudah lupa ingatan atas semua ya, kenangan-kenangan indah ya. Ayo sadarlah, sadar Farhat gitu kan. Artinya tolong kalau misalnya Farhat tidak mau dengar omongan saya, coba datanglah ke ayahnya. Karena sebelum perseteruan saya dengan Farhat ini saya sudah datang ke ayahnya ya. Jam 10 malam saya curhat sama ayahnya gimana nih menyikapi Farhat gitu kan. Ayahnya bilang saya lepas tangan karena Farhat sudah berumah tangga, sudah dewasa. Bukan hak dia. Dan saya sendiri sudah dibikin malu sama Farhat gitu. Jadi saya lepas tangan dan itu terserah Silvi. Ayahnya seperti itu. Dan kalau bisa kamu Silvi besok datang pagi-pagi ketemu bundanya. Tapi karena Farhat sudah darder gitu nggak kasih spasi ya. Saya ini kan punya harkat, punya martabat, punya harga diri, punya keluarga. Apalagi kaitannya dengan pencalonan saya sebagai calon wakil rakyat sangat merugikan sekali ya. Jadi yang saya lakukan ini karena saya berada dan memperjuangkan sebuah kebenaran. Oke, kalau untuk Regina. Regina ini. Regina jangan jangan munafik lah Regina. Karena saya dengar sendiri apa yang Anda katakan ya tentang Anda dan Farhat ya. Waktu itu Farhat sedang di rumah sakit dan saya mendampingi Farhat di rumah sakit. Anda juga bersama Ilal, kemudian Anda menghampiri saya. Anda nyuruh saya sering menggunakan bulu mata seperti Anda
Ya kemudian Anda bilang, Nek, laki ayah dua-duanya akur ya, Nek. Nah jadi tolonglah Regina, jangan memutarbalikkan fakta. Jangan melibatkan seluruh rakyat Indonesia ini untuk bermain-main dengan sinetron Anda. Oke, untuk Ilal? Dan untuk Ilal, saya rasa saya tetap balik lagi kepada Ilal. Anda itu harus bertobat ya. Amin. Dan Anda minta tolong sama saya, tolong Silvi carikan tempat tobat. Bagaimana caranya? Ya itu terserah Anda lah. Yang jelas saya menilai Anda sudah sesat, Ilal. Iya. Hilal, bukan Anda. Hilal. Kan Mila nyari tempat tobat, tepatnya di Bopak. Oke. Ya, biasanya itu mau lebaran, Ilal. Dua pertanyaan begini, sinetron apa ya Regina bikin? Ya saya belum tahu. Bukan. Oke. Baik. Status palsu gitu. Oh, status palsu ya. Status Oh, palsu lagunya gitu. Vidi. Di Vidi. Iya Iya, kan? iya, Ini kan ibu kan alamat palsu beda. Ya. Saya lagi di bawah, saya udah diem loh. Enggak. Dari tadi mulut saya udah gatel banget ini. Dari tadi mulut saya udah Bapak gatel. Ruben, makanya jangan dipancing. Wanita ini sensitif. Ah. Apalagi kalau bicara masalah Sensitif keluarga, banget, kayak pespek masalah laki-laki sensitif. Iya. Saya aja kesinggung. Sama Pak, kita berdua Iya, sama. nasib. Sama. Baik, dan mungkin saya hanya bisa ngomong, Wenda, I love you. Saya setiap ada Belagu, permasalahan kalau apapun- keluarga bahagia belagu. Iya. Tempat tidur aja Belagu. repot. Kita kembali setelah yang satu ini. Lagu. Aku salam buat istri aku ya. Lagu. Aku Salam sih punya pasangan Tetap ada aja. Nanya lagi. Wah, Widen lagi. Widen, we come Widen. Iya. Oke. Silakan nanya Cuman lagi. kita nggak jadi juri, males. Iya. Bopak serakah banget semua TV Nggak diundang. acara lo semua. Oh. Ya kan kita udah di global, harus diundang. Iya, dong. iya. iya. Saya diundang sama Mbak Dini. Saksi kita. Emang iya, lagi ada yang butuh buat tendang-tendang taruh. Tanya. Saya pengen nanya nih dari tadi penasaran. Ah, banyak nanya. Ya Allah. Namanya host. Namanya juga Oh, iya. host. Saya kan host Tapi profesional. perasaan yang dibawa ya. Iya, enggak, tenang. Masalah rumah tangga udah buang jauh-jauh. Enggak. Itu emang sebotak kurang ajar tuh. Bagus ya Bapak ini. Bagus. Nih udah ya Bang Bopak ya? Iya. Udah, nanti denda goceng. Iya. Kalau nginang Beda lagi. cara itu lawan Beda kawan. cara. Sini ceban. Ini saya pengen nanya. Sama Mbak. Iya, sama Mbak Susan. Mbak Susan. Iya. Apa ini nih kan Tenia selama ini kan kalau ditanya di media no komen gitu ya. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit jawabnya. bicara. Apakah Karena memang dewasa ada dia. ancaman dari Mas Farhad. Farhad Iya. atau seperti apa gitu? Saya kurang tahu ya mengenai itunya. Nggak ada. Mbak Nia nggak pernah menceritakan itu. Soalnya katanya kalau Iya. seandainya dia niati keluar ke media, katanya Mbak Nia diancam gitu. Saya kurang tahu. Oh gitu. Mungkin bisa Berarti ditanya sidang, Mas Silvi. Oke, kami akan nanya mengenai perceraian. Sidang perdana Ya, itu Kapan? tanggal 12 Rabu besok lusa ya. lusa. Lusa jam 9 Oh, di dan- Pengadilan Agama Oh, berarti Jakarta Selatan. belum saksi ya, belum ya? Mas Silvi saksi kan ya? Rencana saya sebagai saksi daripada perceraian ini, tapi kita lihat kondisi ya. Perkembangannya. Ya, Bagaimana gini, pengacara? kita mengajukan gugatan cerai ini kita belum memasukkan adanya pihak ketiga. Kalau nanti Farhad Abbas mempersulit jalannya persidangan, itu saya akan keluarkan saksi. ya sebagai adanya pihak ketiga. Untuk apa dipertahankan lagi rumah tangga yang sudah cekcok terus sudah tidak satu ini lagi ya Satu sudah tidak ada kata kamar. sepakat, udah itu mereka sudah pisah ranjang udah hampir 7 tahun. Jadi kalau itu dipertahankan juga, kalau Mas Farhad dengan orang lain kan itu adanya zina dan jadi mudarat nanti di dalamnya kan begitu. Iya, Jadi ya pantas lebih ya. bagus secara baik-baik udah lepaskan aja Mbak Nia cerainya, terus ya seperti bersaudara ya. Secara baik-baik ya. Ya. Oke, pendapat Mas Silvi tentang perceraian ini seperti apa, Mbak? Ya kalau memang ini yang terbaik buat Tehnia ya dan buat Farhad Abbas ya semoga diberi kelancaran saja. Dan saya berharap Farhad juga nggak usah terlalu arogan lah ngoceh-ngoceh di Twitter ya. Beliau ini kan punya intelektual yang sangat baik ya, ayahnya juga bukan sembarangan ya. Jadi Farhad saya minta menahan diri lah. Semua orang bisa marah, saya sendiri sangat marah ya. Sangat marah terhadap sikap-sikap Anda, tapi saya masih lebih dewasa daripada Farhad gitu. Jadi ya saya berdoa mudah-mudahan saya tidak usah bersaksi lagi kalau memang ini perceraian
tidak pelantat pelintut, ya sekali Langsung aja ya. ini ya saya juga nggak usah bersaksi lagi. Oke, Mbak Susan, pesan untuk Mas Farhat apa, Mbak? Ya, pesan saya kepada Mas Farhat agar gugatan cerainya Mbak Nia dan Yati ini Dipermudah. dipermudah, Ya, tidak amin. usah dipersulit. Dan Ya. kita juga mendengar Mas Farhat sendiri berbicara di media, Media. ya kan, bahwa beliau tidak akan mempersulit. Betul. Gitu. Kalau tidak mempersulit, saya rasa lebih baik dia buat kuasa, tidak usah hadir di pengadilan. Jadi nanti putusannya Cepat persek. selesai. Ya, selesai. Iya. Jadi 3 kali udah diputuskan oleh hakim. Sabar. Jadi nggak bertele-tele. Kalau enggak nanti keluar Mbak Silvi, keluar lagi berbelit-belit Arya. ya. Aduh, Iya. kasihan ya. Mumet lagi ya. Anaknya juga. Iya. Ya, Ini kan tanggal 12, ya kan? Ibu tanggal berapa? Ya, kira-kira kapan? ini karena sabar, tar dulu. Ini karena banyak yang cerai jadi antri kali ya. Antri. Maaf, ini sidang pengadilan apa toilet ya? Iya, iya. Begitu. Oke, sabar Ibu ya. Nanti saya pinjemin juga- palu di rumah saya deh, Ibu. Saya Ibu juga ngetok-ngetok. pengen cepet selesai, doain biar cepet selesai. Jadi saya Nggak ada jelaskan masalah, lagi doain nih, saya juga Mbak. biar cepet selesai. Iya, iya. Ya. Coba Sabar. masalah pribadi jangan dibawa di sini ya, Ya, Bos. Ah, udah Pusing. diam. Baik. Tau-tau ujung-ujungnya digencet juga gue. Enggak, saya enggak akan Kesimpulannya itu. apa, Bos? Kesimpulannya yang jelas inilah Pendek satu- aja, pendek. Ya, Pendek-pendek, satu cepetan, ungkapan pengen hidup ngomong aja bahwa nih, hidup udah itu gatel banget adalah gue. pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Hidup Life itu is a bukan choice. rekayasa. Jadi pilihan dari Bunia untuk bercerai itu adalah momentum yang paling baik karena akan kembali menjadi jati dirinya sendiri. Ya. Walaupun yang namanya perceraian itu dibenci oleh Allah, tapi ada sikap hambanya harus bersikap positif bahwa Allah itu sayang punya cerita yang baru untuk Nia. Baik, terima kasih Mbak Susan. Ya, terima kasih ya. Ibu Silvi.